Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini, kami akan membahas jelang Newcastle versus Manchester United. Takeover setan merah kok nggak over-over nih? Erling Haaland sudah cetak gol ke-50 di Premier League dan akan melawan Spurs. Apa dia adalah penyerang terbaik sepanjang sejarah Premier League? Piala Dunia U17 akan berakhir. Bisakah jadi awal buat Indonesia jadi tuan rumah di acara-acara internasional berikutnya? Selamat datang di The Counter Press episode ke-25 bersama gue Mutia Wirasastro dan ada yang sudah kembali dari jeda nasional, bukan internasional. Sepak bola apa? Sepak saya? bola. Oh, kirain saya. Firzi Idris Saya juga sudah kembali. Been a while ya. Betul. Kayak udah lama kita nggak ngumpul. Iya, udah lama nggak ngumpul. Bener. Iya. Nemenin kita sih Tapi di yang opening ganti nggak beda doang. jauh ya. Kemarin kakaknya kesini. Bener. Mirip-mirip Sekarang ya? Mirip-mirip. udah balik. Ada Firzi Idris dan juga Aldi Bawazir. Hai. Menemani kalian semua. Kita akan membahas tuh ya banyak banget pointers dunia sepak bola mancanegara dan juga nasional. Final Piala Dunia U17 juga akan kita bahas sebentar lagi. Tapi tentunya yang seru pekan ke-14 Premier League ya. Newcastle versus Manchester United yang akan Apa tadi? Newcastle. Itu. Newcastle. Bukan Newcastle. Oh gitu. Please. Newcastle. United. Newcastle. Betul. Ada yang masih bilangnya Newcastle soalnya. Newcastle versus Manchester United Minggu dini hari jam 3 pagi ya, kita akan begadang nontonin timnya Pak Firzi nih yang lagi di atas angin, yang lagi Nonton bagus-bagus. MU jam 3 pagi. Aduh. Bukan Liga Champion. Gak apa-apa dong, seru ya. Kita akan melihat nih ya pertarungan antara The Better United Team. Waduh, nggak gitu ya. Yang mana nih pertarungan antara The Better United. Sebelum kita membahas di atas kertas seperti apa key matchups-nya atau prediksi pertandingan nih ya, kita juga akan membahas yang juga lagi menjadi sorotan, yaitu itu tentang Manchester United dan takeover kepemilikannya gitu Ini ya. udah berapa lama disorot nih? Soalnya lama banget ya kayaknya Iya, buat fans Man United pun kasihan banget nih, nggak selesai-selesai. Betul. Sampai saat ini pun juga lagi menunggu Sir Jim Ratcliffe ya untuk ngambil alih 25%, lama sekali gitu. Tapi sudah ada beberapa langkah-langkah inisiasi yang akhirnya dilakukan, yaitu untuk mencabut Richard Arnold dari jabatan Chief Executive. Nah, digantikan oleh interimnya Patrick Stewart. Siapakah Patrick Stewart ini dan kenapa akhirnya dia yang ditunjuk kira-kira sih? Iya, dia orang dalam ya. Dia sebenarnya udah 17 tahun ngurusin Man United, mengurusi legal dan regulatorinya. Tapi ini dia terkait dengan takeover ini kan yang berlarut-larut ya, Mut ya. Man United itu kabarnya sudah selama 7 bulan terakhir udah mengeluarkan 7 juta pound untuk mengurus legal fee dari proses takeover Legal ini. fee-nya doang ya? Iya, ini dibilang sama media-media luar, bahkan jumlah ini lebih besar dari bayaran pemain manapun di Man United sekarang ini. Buat lawyer, buat staff-staff semua yang untuk mengurusi takeover ini. Karena takeover ini lama, karena dikatakan bahwa this is a new case di mana minority ownership itu akan memegang kontrol dari sporting dari sebuah klub, kontrol olahraga sebuah klub. Ini yang jarang dilakukan di klub-klub lain, dan kedepannya mungkin juga si Ineos, grupnya Ratcliffe itu ingin ada pathway agar mereka bisa ngambil majority ownership of Man United. Makanya negosiasi lama banget dan ini menguras dana Man United, karena Man United minggu itu hampir habis 200-an ribu pound hanya untuk lawyers dan ini tadi fee yang lain. Apalagi sih di behind the scene-nya nih, info-infonya apa sih implikasinya, kenapa lama banget juga gitu. Ini yang harus orang pahami juga ya. Nanti Sir James Ratcliffe datang ini, dia nggak ngurusin sebagai CEO gitu nggak. Itu nanti kemungkinan Jean-Claude Van Damme itu untuk CEO, untuk memperbaiki reputasi klub dan untuk di luar sporting meritnya. Sporting meritnya nanti ini yang bakal dicari. Siapakah yang bakal dipilih sama Ineos atau mungkin Sir Jim Ratcliffe langsung sendiri? Director of footballnya. Iya, yang menggantikan Murto, yang menggantikan Murto. Karena kalau yang menggantikan CEO itu kan kemarin itu Jadi ini beda dua. Sudah beda dua hal gitu ya. Nah, nanti siapa yang akan dipilih sama Ineos dan dipilih sama Ratcliffe ataupun Ratcliffe sendiri, itu yang bakal berurusan dengan olahraganya. Jual beli pemain, apakah Ten Hag bakal diperpanjang atau dipecat. Itu yang bakal ngurusin. Nah, sementara yang orang fokus sekarang sama CEO.
yang kemungkinan bakal dipilih sama si John Cloud ini. Kalau buat gua PR-nya John Cloud ini nggak banyak-banyak banget. Oke. Kalau soal marketing, soal bisnis aspek, udah jalan. MU jalan. Yes. MU aman-aman aja. Iya. Mau sama si Richard Arnold kemarin gak ada masalah. Nggak butuh effort banyak ya. Karena Richard Arnold dianggap orang yang punya peran bebasnya Mason Greenwood kemarin. That's why klub ngerasa bahwa dia punya apa implikasi yang nggak bagus di masa depannya. That's why ini harus orang paham dulu bahwa di luar kalau dari segi bisnisnya Richard Arnold berhasil banget. Iya. Yes, tetap ngutang, tapi dia meng-avoid kerugian yang lebih besar lagi. Oke. Jadi buat gue perdebatannya adalah Richard Arnold pergi digantikan sama si interim tadi, walaupun sebenarnya nggak penting-penting banget karena ini udah dikit lagi bakal ada yang baru. Jadi PR-nya si yang interim tadi nggak banyak-banyak banget. Oke. Sementara si Ineos tinggal nunjuk siapa yang bakal dipilih buat nanti jadi orang di sporting merit tadi, sporting role. Ya itu kan yang diperlukan Man yang United diperlukan. sekarang karena Sporting role yang penting. Betul. Dengan transfer mereka yang ya Berantakan. dalam beberapa tahun terakhir berantakan, mereka overpaid untuk pemain-pemain. I think they deserve better para fans Man United karena kita tahu the potential of that club itu sangat besar banget. Ya kita nggak usah omongin komersialnya, tapi secara stadionnya pun the potential of that stadium juga banyak yang harus ditingkatin dari Old Trafford yang udah bocor dan lain-lain. Itu menurut gua ya hal-hal itu yang juga harus dipikirin oleh Radcliffe dan sebenarnya ini memang berlarut-larut banget harapannya, tapi semua fans Man United sekarang nungguin kabar dari New York Stock Exchange kalau nggak salah karena semua karena semua dealing mereka itu pasti akan melalui bursa saham dulu dan harus dikasih tahu dulu ke bursa saham sebelum ditetapkan. Benar. Ini kalau di atas kertas sendiri, kalau tadi kan kita bahas banyak tentang bisnis aspeknya, tapi dengan kehadirannya Jim Ratcliffe ini, apakah ada proyeksi akan ada perbaikan performa di atas lapangan, guys? Belum tahu karena kita sendiri belum tahu apa yang bakal visi misinya Radcliffe ini, kita belum tahu apakah stick with Ten Hag atau enggak. Pembelian pemain, penjualan pemain, loan pemain itu kan kita belum tahu juga. Jadi ya masih terlalu early juga sih karena Ten Hag sih kemarin ditanya, dia wawancara eksklusif sama Sky Sports, dia bilang bahwa ya saya juga nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak berurusan dengan takeover ini, ada orang lain yang ngurus. Tapi ya dia menurut gua harus siap karena bisa aja new owners, new direction, John Kloblong dia punya connection misalnya ke Serie A, ke Juventus, PSG dulu, mungkin dia pingin bawa orang-orangnya juga, belum director football yang lebih penting. Apakah itu Mitchell, apakah itu Michael Edwards yang dulu di Liverpool, tapi di Liverpool juga, tapi Edwards belum tentu dia mau balik lagi ke sepak bola, dan apa hubungannya dengan Ineos nanti, Sir David siapa gitu, yang dari director olahraganya Ineos juga. Ini akan menjadi komite baru yang harus segera menemukan formula untuk langsung bekerja sama, and you go forward with Man United. Dan jangan lupa Patrick Stewart ini nggak cuma legal doang yang sekarang jadi interim CEO. Dia juga arbitrator di CAS, di Court of Arbitrator Europe sendiri. Jadi dia emang orang lama banget di dunia hukum menghukum gitu, di dunia legal gitu. Nah, di dunia CEO ya ini orang baru gitu. Orang baru belum kelihatan perannya banget. Cuma kalau untuk legal ya dia orang lama gitu, nggak cuma di MU tapi di CAS juga. Nah bukan cuma MU ternyata, tapi Newcastle pun juga nggak lepas dari politik kepemimpinannya juga nih, karena baru aja apalagi Desember ini baru terkena kasus di mana mereka mencoba memproposkan itu ya ban untuk related party January loans yang akhirnya bukan terkena kasus. Jadi sebenarnya Premier League sendiri yang ingin mengadakan voting. Jadi langsung diklarifikasi nggak ada masalah apa-apa. Ya ini aja deh go along. Oke. Nah jadi, terus itu gimana sih? Iya, jadi mereka ngambil voting apakah boleh klub-klub ini melakukan loans di antara associated party clubs. Ini kan sebenarnya dilakukan dari dulu-dulu, misalnya Lampard ke City tahun 2013. Menurut lu harusnya boleh apa enggak? Dan ini juga terutama Udinese, Watford itu kan terus-terusan ganti-ganti terus. Menurut gue ya ini baru terjadi kali ini karena kebutuhannya sekarang kita melihat ada suatu klub yang dipunyai oleh PIF yang kemudian punya juga 4 klub di Saudi Arabia di mana bintang-bintang yang juga sama besar sepak bola dunia ada di sana. Ini kan dilakukan karena ada ini suatu hal yang unprecedented memang di dunia sepak bola, jadi mereka wajar melakukan voting. Basically mereka takut Newcastle bisa ngambil pemain dengan dari klub
klub-klub Wajar. playoff itu wajar, takut. Tapi Newcastle kayaknya nggak mengarah ke sana. Kayaknya nggak ada pembicaraan dari media-media lokal mereka yang in the know terhadap Newcastle bahwa mereka akan mahal misalnya Ruben Neves atau Ronaldo atau Benzema gitu. Nggak ada, itu memang ketakutan di awal. Jadi pertanyaannya lo setuju atau enggak kira-kira kalau dengan adanya sistem seperti itu, atau paling enggak secara general bagus nggak untuk Premier League ekosistem kayak gitu? Kalau Virzi, Ya gue sih nggak apa-apa selama kalau ini gue udah sih, dilakukan. kalau gue sih sangat anti, sangat tidak setuju kalau Oke. gue. Ini sangat mengganggu sepak bola gitu. Jadi buat gue ini aturan yang Ini menargetkan Newcastle doang sebenarnya. Ya. sebenarnya enggak loh sih. Sebenarnya enggak loh. Chelsea juga Saudi Iya, loh. Chelsea. Clear Tapi Lake kan Saudi juga. Strasbourg gitu loh, Iya, beda bukan, jauh. Tapi fundednya juga dari Saudi. Clear Lake jangan Oh lupa. iya, Clear Lake Capital. Maksudnya seberapa Abu jauh, Dhabi, ya. seberapa Abu Dhabi jauh City iya. juga dari Arab juga. Jadi ini nggak usah baper fans Newcastle. Ini bukan cuma ke lu doang. Ini ke fans Chelsea, ke fans City juga. Oke, prediksi singkat pertandingannya gimana? Kita sampai belum bahas ini. Iya, Apa? Prediksi singkat gimana? Newcastle MU. Imbang sih, Man United selalu kalah lawan tim-tim yang berada di atas mereka di klasemen, tapi Newcastle habis lawan Paris, pertandingan akan menguras tenaga, menurut gua Oke. seri. Gue MU. Singkat sekali ya. Apa karena efek dari Garnacho dengan golnya Pak atau gimana? Nah, the way Newcastle defend Oke. sekarang udah berbeda banget. Yang tadinya tim yang paling sedikit kebobolan, lo perhatiin cara defense mereka sekarang. Gua ragu. Oke, tadi kita akan membahas juga di second half ya, bukan cuma Newcastle dan MU yang akan bertemu, tapi juga Manchester City yang akan bertemu Tottenham Hotspur. Aldi udah asem banget nih kayaknya ya Pengen membahas. dibahas sih. Bajunya ada. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Di second half kita akan membahas kalau tadi Newcastle versus MU yang gak kalah serunya Minggu jam 11:30 malam. Kita akan juga disuguhkan pertandingan antara Spurs lawan City. Ya jelas lah. Sudah selesai itu pertandingan. Loh, padahal baru Kamu mulai yakin? Pak. Aku Kamu yakin. Aku yakin. Segmennya baru Kamu mulai, yakin? satu-satu kita bahas ya. City menang, udah. That's done. belum walaupun udah nemuin ritmenya lagi ya City ya, cuma Iya. kalau kita bahas satu persatu, Man City tetap aja kita juga bisa katakan nggak dengan line up 100% sempurna Iya. ya, ada beberapa ya kan, John Stone, Kevin De Bruyne juga jelas Iya. sampai akhir tahun gitu. Nah, apakah paling enggak samples berapa nih 13 pertandingan ya di musim Premier League udah bisa kita katakan semeyakinkan itu untuk jadi title contender, atau nothing City is set in masih stone? perlu meyakinkan atau tidak? Tidak perlu meyakinkan lagi City. Tim seperti City tidak perlu tanding meyakinkan, menang dengan convincing, nggak perlu. Cuman di saat menghadapi Spurs, sorry itu ini Spurs bukan Spurs yang di awal musim. Kelihatan banget tandem di Spurs yang pincang. Iya, pincang sekali Oke. Spurs ini. Lini belakang pincang, lini tengah. Walaupun sekarang mereka pakai Bentancur sama Les Celso, ya itu tetap aja masih belum sama. Bentancur yang cedera lagi loh kan. Cedera lagi Bentancur, itu pun Setelah cedera 8 lagi bulan. tanpa Yes. adanya Madison sama di lini tengah itu kelihatan banget, dan di depan peran dari Son ini sulit sekali. Kulusevski dijadikan nomor 10 nggak bisa. Sulit. Jadi buat gue bukan maksud mengecilkan Spurs yang memang tidak besar juga, cuman ya ini sulit lah menghadapi City. Cuman gue bilang ya, kalau lo based on Kulusevski nggak bisa main bagus lawan Villa kemarin kan, Iya. ya dia main di hall kan, Home. di belakang Iya, kan. di mini, ya. Ya itu sebenarnya pertandingan kemarin memang rada anomali karena itu bisa aja laga berakhir 6-6 loh. Dengan banyaknya chance yang didapat, dengan 3 gol Son yang dianulir. Menurut gue Spurs bermain bagus. Itu dia sebenarnya nggak ada secara permainan Spurs itu dalam 2 pertandingan terakhir lah ya, lawan Wolves, lawan si Villa kemarin mereka mainnya bagus, cuman emang Secara mereka skema. secara result nggak dapet. Itu Oke. dia yang sueknya Eksekusi ya di mereka. mulut gawang ya. Karena mereka jadi salah satu tim, ya pokoknya mereka udah leading dalam 3 pertandingan itu, Chelsea, Wolves dan Villa, mereka kan leading dulu tapi habis itu kalah. Ini suatu hal yang baru juga di Premier League, bahwa kalau kita lihat secara permainan sebenarnya nothing wrong with Spurs, cuman emang hasilnya aja lagi get away dari mereka. Makanya ini lawan City menarik nih, menurut gua nggak segampang City akan menang jauh dari Spurs, walaupun ya bisa aja sih habis itu mereka Spurs See? dibantai, it can happen. Iya. Tapi Spurs sebenarnya seharusnya bisa they give something sih. Nah, kalau balik lagi sedikit ya, kalau kita bahas Manchester City pun juga kan kita bisa katakan ada juga inkonsistensinya di beberapa pertandingan ya. Bisa
ditahan imbang 4-sama lawan Chelsea dan juga 1-sama juga lawan Liverpool gitu. Apakah ini juga bisa menandakan ya kurangnya creative chances juga karena ada beberapa pemain yang gak available. Haaland masih tetap butuh shot creation atau butuh chances dari orang-orang yang lagi absen saat ini gitu. Bedanya sama musim lalu di mana ada De Bruyne sama Gundogan, mereka serangan dan serangan tuh dari tengah. Sekarang dicoba serangan dari kiri lewat Doku, somehow berhasil, somehow mentok juga. Jadi ya buat gua ini sedang shifting cara mereka menyerang. Walaupun setiap bermain City itu kan pakai numpuk di sayap. Ada 2 pemain di kiri, ada 2 pemain di sayap yang berganti, dua kanan kiri berganti-gantian. Di tengah emang kurang. Karena yang ngisi pun Alvarez mungkin ini bukan posisi kesukaan Alvarez juga gitu. Jadi dia dipaksakan bermain di nomor 10, wide number 8 atau wide number 10 di situ. Gue belum menemukan dia adalah peran yang paling cocok untuk dia. Di mana Foden dia salah roaming ke kanan kiri tengah. Ya kelihatan tanpa adanya De Bruyne emang sedikit menurun. Cuman menurunnya City ini adalah masih salah satu tim terkuat juga di Inggris. Yang jadi perhatian juga catatan ya kalau kita ngambil laga kemarin dari international break itu sebenarnya banyak yang kabur juga. Karena kalau kita ngomongin peran Alvarez dalam laga itu, kita ingat Alvarez tuh habis main lawan Brazil di Maracana. Itu Rabu subuh waktu Inggris. Dia harus balik, dia main di lunchtime early kick off itu berat banget. Kita lihat Alexis McAllister di Liverpool juga perannya nggak terlalu kelihatan di laga itu. Nggak kayak biasanya. Yang jadi masalah emang offensively Man City sangat tergantung sama Haaland, itu wajar. Tapi kalau kita lihat layer di bawahnya itu sebenarnya ya mereka kehilangan tadi berapa pemain. Palmer pun pergi, Mahrez, Gundogan itu ngehilangin banyak banget aspek yang mereka perlukan menurut gua, karena kita lihat di laga lawan City ketika di laga lawan Liverpool ketika Liverpool bisa nurunin pemain-pemain dari bench, kita lihat dari City benchnya itu hanya paling siapa, Oscar Bob yang bisa diandalin, itu pun ya masih pemain Grealish muda dan lain-lain, masih hijau. Grealish juga ada masalah. Jadi I think City 1 or 2 injuries away dari season mereka bisa completely ini masuk ya rada bahaya lah. Tapi kalau lawan tim yang bermain ultra ofensif dengan identity seperti Spurs, ini yang akan menarik karena gue bilang ini 2 tim yang akan go at each other, nggak peduli apa nanti di lapangan ya. Oke. Nah, melawan Spurs nih yang juga baru aja kalah dan juga masih banyak juga media ataupun jurnalis yang juga meragukan nih sebenarnya Ange tuh emang the real deal atau enggak, karena 10 laga awal meyakinkan tapi sekarang dengan tren kekalahannya kayaknya masih naik turun. Nah, kalian sendiri melihatnya kayak gimana? Tetap buat gue terlalu early untuk bilang dia real deal atau bukan. Cuman the way dia memperbaiki Spurs sejauh ini di awal musim. Apalagi sepeninggalnya Harry Kane. Dan buat gue sih itu udah oke lah. Cuman kalau mau di compare apakah dia pelatih besar, apakah dia pelatih hebat, 10-13 game. Iya, tapi kalau lu fans Spurs, gue bilang sih pasti senang menikmati bermain kayak Postecoglou karena berapa tahun terakhir mereka punya Nuno Espirito Santo, Jose Mourinho, Antonio Conte, pelatih pragmatis yang gak ada bisa dipuji-pujinya aja. Iya, yang kalau pertandingan besar pasti numpuk 10 pemain di belakang, terus serangan balik, habis Son itu pinter banget tetap aja kalah. Nah kalau sekarang at least kalaupun mereka rapi bos nyerang, kalaupun mereka nyerang dan kalah, they go down, tapi they go down fighting. Menurut gue itu yang penting juga bagi para supporter Spurs. Di timeline gue lihat kok banyak yang appreciate masih penampilan. Arsenal pun mengapresiasi. Iya, tumben ya. Gue mengapresiasi. Soalnya bagus bermainnya. Offense, menyerang, serang, dan lini per lini bagus. Betul. Tapi banyak juga yang bilang approach-nya Ange itu terlalu risky, apalagi dengan badai cedera mereka gitu ya. Ini puncaknya pas lagi game lawan Chelsea kan, betul. dia main high defensive line dengan 9 pemain. Itu mungkin flopnya di lawan Villa aja mereka main dengan 4 fullback loh. Across the backline ya. Jadi Eric Dyer ada tapi dia nggak dipakai. Malah Ben Davies sama si Emerson Royal dan si ini siapa Pedro Porro di kanan dan Destiny Udogie di kiri, 2 back yang sangat agresif mendukung serangan. Tapi ini akan jadi masalah kalau ada tim yang bisa exploit the lack of height. Seperti yang terlihat Pau Torres golin sundulan, Watkins kalau dia bisa golin sundulan ada chance babak kedua dia harus bisa golin sundulan. Tapi City bisa nggak exploit itu? Seharusnya bisa. Bisa pasti. Semua pasti bisa di-exploit. Apakah sudah predictable skornya? 1-3. Menang di mana mainnya? Di Etihad. Ya udah 3-1. Easy. City gue bilang Spurs seri lu bilang. Iya, bisa seri sih. Kan main aman terus. Bisa seri. Kan bisa ngasih perlawanan ke City tapi lawan Villa juga ngasih perlawanan, cuma enggak bikin gol banyak juga. Iya, perlawanan sih perlawanan.
Kita akan bahas nanti ya di Injury Time. Setelah ngomongin Premier League, kita juga akan bahas nih final Piala Dunia U17. Apa aja sih kira-kira evaluasinya dan apa yang bagus tentang Piala Dunia U17 penyelenggarannya di Indonesia. Tetap bersama kami di The Counter Press. Di Injury Time The Counter Press, kita semangat banget nih untuk menyambut final Piala Dunia U17 yang bentar lagi udah akan pergi dari Indonesia. Nah, karena udah akan menjelang akhir nih guys. Kalau kita berikan rating Indonesia sebagai penyelenggara nih, akhirnya gimana verdiknya guys? Sebenarnya soal rating ini senangnya adalah sekarang nama Indonesia disebut di Fabrizio Romano. Yes, Sky benar. Sport. Pemain-pemain Indonesia juga banyak Iya, disorot makanya ya. Disandingkan dengan pemain-pemain Argentina. Bener. yang hat-trick di lawan Ya, Brazil Oceverry, tuh, Oceverry juga juga. disebut. Intinya bahwa nama Indonesia sebagai host ini kesebut Ada. lah. Ya. Itu buat gue target jangka pendeknya itu dulu aja sih. Oke. Gue nggak mau berbicara soal kualitas lapangan, bla 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 bla. Jatuhnya bakal politis. Cuman buat gue sejauh ini Indonesia buat gue secara rating dari 1 sampai 10 11. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Mantap. 11. Ya, Zik, gimana? Ya untuk kali penyelenggara pertama ya pasti ada hiccup-nya, pasti ada hal-hal yang nggak berjalan mulus, itu wajar. Tapi secara overall experience kalau kita lihat Pak keluarga pemain, kalau dilihat interview mereka, pemainnya sendiri, pelatih, they like it here. Dan itu yang penting, nggak ada komplain berarti soal traffic, akomodasi dan lain-lain, penyelenggaraan nggak masalah. Dan itu yang paling penting, dan selama FIFA juga senang dengan apa yang mereka lihat di Indonesia, that's the important thing also. Dan di stadion gue lihat banyak keluarga-keluarga datang menonton. I think it's very good untuk sepak bola kita. Family friendly environment, itu yang seharusnya sepak bola itu seharusnya it's all about that. Dan secara aspek itu ya gue senang liatnya. 8 out of 10, 9 out of 10 mungkin. Nice. Evaluasinya kalau gitu ada yang bisa diperbaiki untuk gue nggak mau terlalu banyak next fokus ke event? evaluasi. Gue lebih pengen celebrate Indonesia berhasil. Ini dimana gue ke JIS kemarin juga banyak yang jualan. At least UMKM ekonomi rakyat Gerak ya. Gerak. Ya. Ekonomi Jual ini- bendera. bendera, kan. stiker ini. Stiker, ya. Itunya aja sih gitu. Buat gue kalau evaluasi berlebih ini itu jelas kalau evaluasi apalagi mungkin Firzi yang sudah meliput langsung pasti banyak abundance of numbers untuk kita bisa kasih evaluasi. Cuman gue pengen celebrate dan say congrats Indonesia sudah berhasil menjadi tuan rumah. Buat gue berhasil. Oke. Di mana di stadion gimana gue nonton kemarin Inggris Uzbekistan itu ngedukung Uzbek rame banget orang Indonesia ibu-ibu dengan baju Uzbekistan. biru semua warnanya si Uzbek dukung Uzbek. Gue nanya siapa bu namanya bu, nggak tahu. Udah saya suka yang itu ganteng, seneng kan. Tapi tersampaikan Seneng ya, kan maksudnya nonton ke misinya. stadion itu seneng. Betul, misinya sepak bola Yes. biar bisa diraih oleh grassroots. Dan itu juga the quality of football yang ada di 7 Piala Dunia 17 ini tinggi banget. Kelas. Kalau gue bilang, kalau kita datang langsung dan lihat bagaimana mereka kontrol bolanya, bagaimana mereka passingnya, mereka negara-negara yang tentu aja yang kita bicarakan negara-negara Advance. yang atas, yang advance ya. Itu bisa kelihatan kayak mereka bermain di atas their age kategori karena ya kita lihat Echeverry lawan Brazil itu luar biasa banget, individual performance yang luar biasa, dan senang melihat kualitas sepak bola yang dipertunjukkan ini juga jadi perbincangan di negara-negara lain. Jadi nggak kayak U17 ya Zia? Jadi nggak jadi kayak U17, kayak proper Piala U17 Dunia bisa kayak aja. begini bawa bolanya Yes. dua day Nice. defense. Benar. Luar biasa lah, congrats Indonesia sekali lagi. Aspek-aspek luar lapangan, akses, transportasi semua no issue. Gue gak ada masalah ya, karena gue dari Bogor naik KRL sampai Jakarta Kota, naik Gojek sampai situ aman. Ya kecuali pas acara pembukaan mungkin yang di Gelora Bung Tomo yang karena semua itu. kan harus Semua kesana, naik betul. shuttle dan Ya. itu mungkin itu adalah hal baru juga. Yes. Penyelenggaraan Volumenya ya, crowd controlnya. volumenya banyak banget, 30.000 naik bus semua shuttle, itu dibenahi pada pertandingan kedua. Banyak pembelajaran kok ketika di Bung Tomo antara laga Dan pertama, responsnya cepat kedua ya. responsnya cepat dari apa yang kurang dari opening ceremony, terus kemudian dibenahi di laga kedua dan ketiga. Menurut So, gua Sir apresiasi Infantino, juga. next event we much ready. Welcome, Kita udah welcome. siap ya Indonesia untuk Oh ready. event internasional lainnya? Ready. Oke. Ready. Kita juga ready untuk berangkat ya, meliput juga Ci. Yes. Siapa tahu kan kantor press langsung live-nya Yes. di sana. Oke, that's a wrap for the Counter Press episode Ya. kali ini, episode ke-25. Kita jumpa lagi di pekan selanjutnya. See you guys next time. Bye.